Pak belum direcord. Dari 11 indikator itu mana yang di perusahaan itu ada dan itu merupakan fenomena sehingga kita mau bahas gitu tentang itu. Jangan bikin parliamentary research kecuali parliamentary research bagus gitu loh. Cuman kita bikin apa namanya itu pertanyaan atau pernyataan di dalam kuesioner kan nggak ngasal, harus bikin offernya dulu kan, kayak gitu. Gitu. Jadi kalau saya sarankan dari 11 indikator itu coba cari salah satu atau salah dua atau salah tiga yang bisa yang ada datanya di perusahaan dan itu bisa diangkat jadi fenomena untuk pembahasan si stres kerja gitu. Misalnya kayak mana ya Bu ya? Bisa beri contoh Bu? Coba-coba ke indikator. Indikator Bu ya. Ini Bu. Ini misalkan beban kerja yang berlebih. Nah kira-kira ada nggak data tentang beban kerja yang berlebih di perusahaan? Terus tekanan atau desakan waktu, misalkan. Apa ini penjelasan apabila terjadi tekanan maupun tekanan waktu pada pekerjaan dapat memicu timbulnya stres. Nah ini juga sama gitu loh. Kualitas supervisi yang jelek berarti kepemimpinan, iklim politis, umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai. Nah ini mungkin ada kuesioner yang menunjukkan tentang apa ya umpan kerja gitu atau hasil kerja ya, hasil kerja dari si perusahaan tentang suatu pekerjaan itu ada enggak gitu. Kayak gitu yang dicari. Jangan bikin parliamentary research sendiri. Itu boleh, tapi terakhir, pilihan terakhir. Yang terakhir Bu ya. Gitu ya, jangan nyarinya jangan jauh-jauh lah, jangan dibikin susah. Ini apalagi indikatornya banyak gitu. Cari aja yang lain. Coba turun lagi ke bawah. 7, 8. Apa ini? Frustasi, konflik antar pribadi, perbedaan nilai atau berbagai bentuk perubahan. Nah, kalau misalkan ini alternatif kedua. Yang pertama Dimas bisa cari yang di sini, fenomenanya yang dari indikator ini, atau yang kedua cari indikator lain. Gitu. Oh, baik Bu. Kan ini pendapatnya siapa gitu ya, ada 11. Nah, mungkin ada pendapat yang lain lagi yang mungkin si datanya itu bisa kita dapatkan di perusahaan gitu. Baik. Ya. Oke, sip, dah sok perbaiki. Ya, terima kasih ya Bu. Oke, sip. Selanjutnya siapa? Irma boleh Bu? Boleh. Izin share screen ya Ibu. Oke. Habis curhat. Oke, udah. Kemarin Irma apa ya? Kemarin Irma langsung suruh ke bab 2. Bab 1 Latar belakangnya udah oke ya. Apa judulnya bentar, Mak? Yang JHT. Kualitas pelayanan. Oke, sip. Terus bab 2-nya? Bab 2-nya kemarin yang kurang apa itu ya? Kemarin belum sitasi ya? Sitasinya udah. Kemarin sitasi udah, cuman belum dibenerin. Oke, terus ini juga sama nih. Ininya. Coba di blok. Oke, terus ke bawah. Oke, udah ya. Sip, ada 3, 2017. Oke, berdasarkan, bukan disimpulkan ya, digambarkan. Oh baik Ibu. Oke, terus turun kualitas jasa ya. Oke, pemasaran. Oke, terus turun. Terus. Biasanya perwalian apa aja sih sekarang? Oke, terus ini bauran pemasaran jasa, terus ke bawah.
Oke, terus turun. Ini udah ke ini ya, pemasaran jasa ya. Oke, terus ini bahasa asingnya tolong di itu ya. Diperbaiki tuh masih ada yang salah tadi di atas ya. Ya, baik Ibu. Oke, terus turun. Oke, terus turun ke bawah. Terus ini kualitas layanan, langsung ke dimensi ya. Dimensi. Oke. Oke, terus kayaknya udah ya ini ya. Terus yang hambatan paling ya, Mak ya. Kemarin belum ya. Hambatan kualitas pelayanan. Halo Ibu. Ya. Yang hambatan kualitas pelayanan ada? Halo, kedengeran nggak? Ya, maaf Bu, tadi sore putus-putus. Oh, oke. Ini ke itu coba ke teori hambatan kualitas layanan. Ini sinyal aku apa? Gimana Ibu? Ke teori hambatan kualitas layanan. Ini Bu, kan dia menyari Oh, hambat adanya faktor penyebab buruknya ini. oh, Sama. jadi pakai yang ini. Iya. Oke. Tapi yang solusinya nggak ada Bu teorinya. Enggak lah, kalau solusi kan dari perusahaan. Oh emang nggak pakai teori ya Bu ya? Enggak, kan kalau solusi mah yang dilakukan perusahaan kan? Oh ya, pantas nggak ada nyari. Oke, sip, udah. Ini maksimal bawah. Oke, terus di bawahnya? Udah selesai Bu. Oke, bab 3-nya udah buat? Udah. Coba. Dari gambaran umum perusahaan atau langsung Iya, pembahasan? dari gambaran umum. Ini oke, terus turun. Terus turun. Oke, ini mah kutip-kutip. Jangan lupa ya kalau kutip-kutip citasinya ya. Oh, iya. Jangan asal ngambil. Iya benar Bu. Ya. Maaf, Bu. Oke, terus turun. Kalau dari internet gitu gimana Bu misalnya itu? Bisa. Kan di Mendeley-nya ada yang add-nya manually ya. Oke, Add manually langsung masuk ke webnya. ya baik Ibu. Oke, URL masuknya ya Bu. Terus turun. Ini gambarnya salah tuh. Nulis gambarnya salah, bukan di situ. Harusnya di bawah. Terus turun. Ini juga Nah, belum. ini salah juga ya gambarnya ya. Oke, terus turun ke Kalau bawah. untuk strukturnya emang kayak gini nggak apa-apa kan ya Bu ya? Nggak apa-apa, cuman ini penulisan gambarnya salah. Ya. Nah, yang ini coba ke gambar, lihat ke atas. Nah, BPJS Ketenagakerjaan, ini sumber. BPJS Ketenagakerjaan, nah ini disitasi nih. Gitu, ini kan data dari perusahaan ya. Iya. Gitu. Oke, terus turun. Oke. Oke, terus turun. Oh, ini. Stop. Deskripsi. Atas. Kegiatan laksanakan 3 bulan 28 sampai dengan 28 Juni. Oh, berarti belum selesai ya? Iya, Bu. Oke, ini job description memberikan. Oke, terus turun. Belum. Job description-nya jangan gini.
Coba naik ke atas. Oke, ini yang membedakan kita dengan orang yang tidak magang. Ya, pekerjaan kita di sana ini yang membedakan kita dengan yang tidak magang atau yang hanya ngutip dari web dan lain sebagainya. Misalkan gini, satu job description-nya memberikan pelayanan dan mengenangani keluhan peserta. Dijelasin dong, curhat gitu loh di sini tuh. Oke, curhat dong mah gitu ya. Memberikan pelayanan dan menangani keluhan peserta itu kayak gimana diceritain. Yang kedua juga sama. Jadi jangan hanya periode harian-harian tapi nggak ada penjelasan apa-apa. Ya, ingat ya. Yang membedakan kita ini kan laporan internship ya, laporan magang atau PKL. Nah, ini yang membedakan kita dengan orang yang hanya ngutip-ngutip dari website misalkan gitu, yang melakukan observasi secara virtual gitu, tidak ke perusahaan. Oleh sebab itu kita harus buktikan gitu loh, si job description ini memang kita benar-benar lakukan dan apa yang dilakukan di sana gitu ya. Jadi jangan hanya seperti ini. Oke, terus turun ke bawah. Bu mau nanya, penjelasannya dibikin di dalam tabel gini atau nggak usah ditabelin? Kalau saya sih saranin nggak apa-apa, ini di tabel, tapi nanti ada penjelasannya di bawah. Gitu. Di bawahnya, di bawah, ya. di bawahnya Bawah ini. tabel, apakah dalam bentuk paragraf gitu ya, atau misalkan mau dibikin nomor juga job description atau bukan job description ya, apa sih deskripsi apa sih kalau di buku panduan? Kegiatan magang ya, apalah pokoknya itu ya. Oke itu, oke terus turun ke bawah. Kualitas, oke berdasarkan. Nah ini nggak boleh begini. Kualitas pelayanan, ingat di bab 3 itu bukan ranahnya buat teori. Kita harus bisa membedakan kalau misalkan di bab 2 itu adalah ranah kita untuk menulis teori. Sedangkan di bab 3 itu adalah ranahnya kita menjelaskan situasi kenyataan yang ada di lapangan gitu ya. Jadi pembahasannya itu kan ini menjawab si identifikasi masalah ya. Identifikasi masalah. Identifikasi masalahnya adalah mengetahui kualitas pelayanan, klaim jaminan. Nah, langsung kita ceritakan, jangan begini jawabnya, tapi kita bercerita misalkan pelayanan klaim JHT ini ceritain gimana. Seperti yang ini. Nah, baru setelah itu kita bahas gitu bahwa di dalam meningkatkan kualitas pelayanan klaim JHT itu mengacu kepada teori Lubis. Ini juga salah nih, belum dibenerin ya? Oh iya Bu, maaf. Gitu ya. Ini yang terdiri dari gitu. Jadi yang kita bahas itu bukan si teorinya gitu, tapi kegiatan yang ada di si perusahaan. Hanya saja si teori itu kita pegang sebagai pegangan kita untuk menulis bahwa kita tuh menulis tuh kualitas pelayanan tuh apa? Ada tangible, ada empati dan lain sebagainya gitu. Paham ya? Ya Bu, maaf. Ini yang Irma ini kan ini Bu, contoh nih Bu tangible. Nah, ini tuh Irma ngedeskripsiin tentang di perusahaannya. Jadi kayak penampilan fisik dari pegawainya. Iya, betul. Tetap ditulis, kalimat cuma atasnya tetap disonding dulu. Di atasnya kalau coba. di kualitas pelayanan secara umumnya gitu ya Bu. Iya, coba kalimat di atasnya. Kalimat di atasnya itu langsung berdasarkan landasan teori. Kan ini kita jadi ngejelasin teori gitu loh. Bahasanya walaupun isinya betul. Tapi yang kita bahas itu bukan membahas teori. Teori itu hanya sebagai alat bantu kita. Makanya kenapa? Yang harus dijelaskan itu adalah pelayanan di sana itu seperti apa, gambaran dulu seperti kalau di latar belakang kan hanya sekilas ya, kita menjelaskan kepada fenomena masalahnya aja kan, gitu. Kalau di pembahasan kita ceritain bahwa si kualitas pelayanannya itu gimana-gimana. Nah, dalam membahas kualitas pelayanan yang ada di BPJS si Metro ini mengacu kepada teori Lubis dan Andayani, yaitu terdiri dari ini. Nah, baru penjelasannya adalah ini gitu. Baik. Kalimat atasnya jangan diawali dari teori karena ini bukan ranahnya buat teori ya. Oke, terus atas sarana. Nah, ini nggak mau penjelasannya tuh kayak gini, ini mah kayak esai bukan penjelasan. Oke, coba ke atas yang bukti fisik tangible. Adapun pelayanan BPJS ketenagakerjaan pertama Metro adalah tentang peralatan. Nah, ini penjelasannya berdasarkan hasil observasi lakukan penulis
Sehingga menghambat keterbatasan apa ya? Keterbatasan karyawannya apa ya? Maksudnya karyawannya yang sedikit gitu, Bu. Kata-katanya salah nih kayak. Iya, karena kalau keterbatasan kan rancu ya. Keterbatasan apa? Keterbatasan fisik, keterbatasan mental, keterbatasan apa? Gitu ya. Iya, iya, Bu. Langsung aja. Dan jangan lupa buktikan ada mungkin pada waktu di sana foto-foto enggak? Foto enggak sih, Bu. Kalau enggak ya berarti minta ke perusahaan. Foto gimana maksudnya, Ibu? Ya ini bukti fisik. Bukti fisik pegawai itu kayak gimana? Maksudnya jumlah pegawainya di foto. Kok jumlah pegawai? Bukti fisik itu apa sih? Bukti nyatanya. Bukti fisik, pengertian bukti fisik itu apa? Bukti fisik itu kayak fasilitas. Terus Sarana dan prasarana. Terus? Penampilan fisik. Penampilan, ya kan? Bukan jumlah atau bukti fisik mah. Berarti kalau misalnya penampilan fisik kayak gitu yang difoto? Si karyawan ya penampilan. Kan ini penampilan karyawan. Pakaiannya seperti apa. Terus apalagi tadi yang dimunculkan di sini fasilitas ya. Fasilitas misalkan gedungnya, si tempat nanganin si keluhan. Gitu loh. Jadi jangan kayak esai. Ya, kalau ini mah masih esai. Jadi nanti setiap ini ditaruh dilampirin gambar gitu, Bu? Betul. Atau di bagian akhir lampiran? Kalau memang gambarnya sedikit, kalau saya cenderung di sini. Kecuali kalau misalkan gambarnya yang panjang gitu ya, yang segede gaban baru di lampiran. Gitu. Oke? Gimana, Bu? Oke, paham? Paham, Bu. Nah, ini juga sama nih. Ya, semuanya masih kayak gitu. Ini makanya ya, diperbaiki itu. Dan terus hambatan? Sama ini masih. Ya, jangan berdasarkan landasan teori, tetapi berdasarkan pembahasan di subbab sebelumnya mengenai kualitas pelayanan. JHT yang dilakukan oleh ini terdapat beberapa hambatan yang memungkinkan optimalisasi kualitas pelayanan. Di antaranya mengacu kepada teori siapa gitu. Baik, Bu. Ya. Yang pertama ini adalah empati dengan customer. Nah, ini harus ditunjukkan buktinya apa, jangan hanya bla 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 gitu ya. Ya, baik, Bu. Oke, sip. Terus turun ke solusi. Sama ini masih. Oh, ini solusi dari perusahaan. Nah, untuk mengantisipasi hambatan kualitas pelayanan, jaminan hari tua yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Pratama Metro Lampung. Metro atau Metro Lampung? Metro itu nama kotanya, Lampung provinsi. Nah, harus konsisten. Di atas nggak ada metro, nggak ada Lampungnya. Iya, itu belum ditambahin. Oke. Itu ya, itu dilakukan dengan cara apa? Ini adalah yang dilakukan oleh perusahaan. Lakukan upaya memberikan penjelasan atas berbagai keluhan secara Kalau saya lebih senang komprehensif ya. Jadi jangan hanya empati dengan customer, BPJS Ketenagakerjaan melakukan upaya memberikan penjelasan atas berbagai keluhan secara perlahan agar dapat diterima. Kayak curhat aja, kasih contoh misalkan. Apa gitu. Contohnya pada saat melakukan penanganan ini kayak gitu. Tadinya udah dimasukin contoh, tapi tadinya Irma masukin contoh, Bu, tapi contohnya kayak ada orang tua renta, dia tuh mau minta nanya, pokoknya dia nyampein keluhan gitu. Tadi mau Irma tulis di sini, cuman takutnya kalau dikasih contoh gitu jadi nggak bisa. Justru harusnya begitu. Apa-apa ya? Karena laporan ini laporan intensif ya. Ya, baik, Bu. Oke, sip, dah, revisi. Oh ya, baik, Bu. Makasih, Bu, sebelumnya. Ya, Leoni? Ya, Bu. Izin share screen. Oke. Leoni lagi di mana? Rame banget.
Halo? Sama kakak aja. Halo, Leoni? Bu. Iya? Iya, Bu. Leoni, Bu. Oh, oke, sip. Kemarin apa, Leoni? Penanganan keluhan, Bu. Kemarin tinggal nambah teori pemasaran jasa di bab 2. Bab satunya udah oke? Bab satunya kemarin sudah oke? Sudah oke. Sudah ya. Coba lihat penanganan keluhan. Oke, coba terus turun ke bab 2. Penanganan keluhan. Ibu. Oke, terus turun ke bawah. Ya, Bu. Terus. Ini salah nulis gambarnya. Belum diperbaiki ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Terus perbaiki atuh, kalau saya bilang perbaiki kita diperbaiki, jadi jangan diulang-ulang terus. Sok terus. Terus turun. Nah, ini juga nggak boleh kepotong. Oke, sok bab 2 lihat. Sumbernya. Oke, Bu. Iyalah, gambar sama ini harus satu kan. Oke. Keluhan pelanggan ya. Oke, ngambilnya dari manajemen pemasaran jasa. Benar, Bu. Manajemen pemasaran jasa, oke. Oke, ada 3. Oke, manajemen pemasaran jasa. Apa sih yang di atas? Poin 2.1-nya apa? 2.211. Oh, manajemen pemasaran. Oke, sok terus. Manajemen pemasaran jasa. Terus jasa. Kualitas jasa. Ini apa sih? Pelayanan. Ini ya keluhan pelanggan ya? Iya, Bu, keluhan pelanggan. Oh, keluhan pelanggan juga. Keluhan pelanggan. Tadi mah bukannya kualitas pelayanan. Keluhan pelanggan. Jasa, terus habis jasa. Terus jasa yang oke, terus pelanggan. Ini tulis citasinya perbaiki ya. P. Kotler and G. Armstrong. Nih tulisannya perbaiki. Oh iya, oke, Bu. Terus ini juga sama ya. Cari yang lain ya. Jangan dua-duanya Kotler Armstrong atau. Oke, Bu. Oke. Oke, terus keluhan. Pelanggan. Oke, terus penyebab oke, terus apa yang di atas? Indikator. Oke, ini ya yang dipakai ini. Iya, Bu, benar. Empati, oke, terus kecepatan, kewajaran, kemudahan, oke. Hambatan. Stop hambatan, saya mau lihat. Pelanggan tidak seperti yang dijanjikan. Oke, terus
Kurang mengetahui tugasnya, tidak ada tanggung jawab. Oke, terus. Udah, Bu. Oke, sip, dah, sok lanjut bab 3. Bab 3 udah dikerjain? Udah, Bu. Udah. Oke. Sudah. Perbaiki nih ya, sistematika penulisannya jauh banget tulisannya iya. bab 3. Oke, Sejarah Bu. singkat perusahaan, ini jangan lupa sitasi-sitasinya ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Oke, terus ini masih ngutipnya dari mana, ini dari web atau dari mana? Ini dikasih orang BPJS-nya, Bu. Oke, nah itu tanyain ya, nanti sumbernya dari mana dijadiin sitasi. Oke, Bu. Oke, profil. Penulisan gambarnya salah. Oh iya, Bu. Ya. Coba. Oke. Oke, logo. Terus. Struktur, oke. Ini penjelasan yang struktur ya. Iya, Bu. Ini jangan pakai caps lock ya. Asisten Oke. dopetin nggak usah ganti. Pakai ini aja. Sentence case ya. Oke, Bu. Yang huruf depannya aja. Oke, Iya, Bu. terus. Deskripsi internshipnya dilaksanakan. Dan itu tidak di awal kalimat ya. Dan itu kata penghubung. Jadi nggak boleh di awal kalimat. Oke, Bu. Oke, terus. Nah, ini tabel, oke. Sedangkan tadi apa? Selanjutnya, Oh, sebentar. selama melaksanakan internship. Nah, ini sama seperti Irma ya. Yang lain juga kayaknya kalau nyontek ke kakak kelasnya kayak gini semuanya. Iya, Bu. Ya, jadi di Dijelasin ya, Bu. deskripsi ya harus dijelaskan dan tunjukkan buktinya ya. Ada buktinya, Bu. Di Iya. bawah. Oke, terus tapi ini buktinya per apa ini? Sesuaikan sama yang pekerjaan yang di atasnya ya. Ya, Bu. Ini berurut, Pak. Oh, berurut ini. Iya. Tapi ada beberapa yang enggak, Bu, kayak yang Kayak tadi aja yang saya sampaikan ke Irma, boleh pakai tabel yang tadi, tapi di bawahnya dibikin satu paragraf penjelasan si job deskripsi yang kalian lakukan di sana ya. Oke, Bu. Oke, terus turun. Pembahasan penanganan keluhan selama kegiatan internship. Stop, saya baca dulu. Selama kegiatan internship mengamati dan Oke, terus ini alurnya itu, oke, alur kegiatan penanganan, oke. Ada penjelasannya di bawahnya nggak? Ada, Bu. Oke, terdapat keluhan. Penjelasan prosedurnya. Penjelasan prosedur, oke. Kalau yang penjelasan secara teorinya mana? Oke, terus turun ke bawah. Oh, yang teori ada, Bu, di bawah. Ini, Bu, penanganan keluhan. Naik ke atas. Oh, gini. Ini berarti kan mereka itu punya prosedur sendiri ya. Ya, Bu. Mendekati dan memahami ini gitu, bukannya tadi empati yang gitu, bukan? Itu indikatornya, Bu, nanti ada lagi di bawah. Coba. Kalau ini menjelaskan untuk apa? Yang ini, tunggu. Bentar ya, Bu. Oh iya, ini, Bu, indikatornya, Bu, yang tadi nih. Mana? Ini deh, benar. Tahap 1 mendengarkan dan memahami. Kalau tadi indikatornya apa? Perasaan tadi teori, empati. Coba lihat. Indikator. Di search aja Ctrl F indikator kualitas apa? Keluhan pelanggan. Nah. Di mana? Oh, ada itu kali. Mungkin atas naik kan ini harusnya yang dipakai. Saya ingat ada kok, tunggu ya, bentar ya, Bu. Ada saya buat kok. Gimana?
Aduh, gimana? Iya. Lucu, lucu. Kayak mana ada? Saya pakai yang penanganan keluhan, Bu. Tuh Indikatornya kan enggak. bukan. Makanya tadi saya tanya indikator yang dipakainya. Tapi ini Bu dipakai lagi enggak yang ini? Coba naik ke atas. Naik ke atas dulu. Indikatornya. Ke atas ya. Naik ke atas. Terus ke pembahasan yang pertama, identifikasi yang pertama. Oke. Penanganan keluhan di ini selama kegiatan intensif menganalisa konsep menggunakan perusahaan. Nah, ini saya nggak tahu ya, apakah ada kepentingannya Leoni buat si alur kegiatan ini atau enggak. Ya, saya nggak tahu apakah memang untuk bridging apa sebagai jembatan untuk melakukan pembahasan si indikator sesuai dengan yang tadi di bab 2 atau enggak gitu ya. Pokoknya intinya tadi si di poin penanganan keluhan pelanggan ini bahasnya itu si intinya itu harus sesuai dengan si indikator agar kita bisa membuat perbandingan gitu loh. Oke, Yang Bu. mereka sudah lakukan itu sudah sesuai enggak dengan yang teori gitu loh. Nah, apakah kan kalau ini mah alur ya. Kalau ini Iya, kan Bu. alur ya, bukan bagaimana penanganan keluhannya gitu loh. Nah, kalau misalkan ternyata si alur ini memang ada kaitannya dengan si yang tadi itu apa namanya itu pembahasan yang si indikator yang tadi nggak apa-apa. Cuman kalau tidak ada ya hilangkan gitu. Ya. Oke, Bu. Oke, sip. Sok. Sekarang yang hambatan. Hambatan berarti pakai teori yang tadi ya? Bu. Oke. Mana? Oke. Dalam proses menangani keluhan pelanggan, terdapat beberapa hambatan yang sekali membuat penanganan keluhan pelanggan tidak maksimal. Hambatan yang terjadi di perusahaan yang melaksanakan ini yang dilakukan sama ini mah hambatan kan? Iya, Bu. Harus sesuai teori nggak? Yang ini, Bu, yang di atas, Bu. Penanganan keluhannya. Jadi hambatan dari penanganan keluhan itu ada sama penyebab terjadinya. Jadi saya turunkan ke hambatan. Gimana? Yang di sini, Bu. Ini kan ada penyebab terjadinya keluhan. Jadi si Ini penyebabnya Leoni sebentar. Yang penyebab terjadi 332. Oke. Coba lihat. Ini kalau tidak ditanyakan, ini ditanyakan nggak diidentifikasi? Tidak sih, Bu. Kalau nggak penyebabnya. ditanyain nggak usah dijawab. Oh, Yang iya. dijawabnya cuma hanya penanganan keluhan, hambatan sama solusi udah itu. Kalau misalkan mau ada penyebab terjadinya, kalau menurut saya nggak usah, nanti malah jadi bahan pertanyaan kan ya, jadinya ya. Gitu, nggak usah. Yang dijawab itu di poin ini hanya sesuai dengan yang ditanyakan, diidentifikasi masalah. Oke, Bu. Berarti penyebab nanti dihapus saja ya, Bu? Iya. Mungkin itu sebagai bahan pembahasan nggak jadi apa, nggak jadi masalah. Ya, oke, Bu. Oke, terus yang hambatan? Anak-anak apa kabar? Hai. Selalu ingin masuk. Mana teorinya? Teori hambatan itu isinya apa aja? Hambatan pada saat penanganan keluhan secara teori apa? Secara ini, Bu, kemarin saya kan ada 2, Bu, saya dapat referensinya. Jadi yang lebih masuk di observasi saya sendiri yang ini, Bu. Terus yang Ya, nggak hambatan apa-apa. di teori belakangan saya buat, jadi beda. Ya, berarti harus disesuaikan ya, harus konsisten ya. Iya, Bu. Oke, sip. So, sekarang Masih 30. Nggak ada yang keluar kan? Ini solusinya, Bu. solusi kan yang mereka sudah lakukan ya.
Oke, Bu. adalah dengan fast respon. Nah, kepada customer. Nah, taunya fast respon itu gimana? Ini saya kan kemarin bimbingan, Bu. Jadi inilah yang akan dilakukan mereka, Bu, dari yang selama ini dikeluhkan orang-orang yang Ya, datang. Bu, jangan yang akan, yang sudah. Kalau solusi itu yang sudah. Nanti di saran baru boleh. Soalnya Bu, ini kemarin campur katanya ini sudah dilakukan, yang ini yang akan dikembangkan, diinovasikan, dilakukan gitu, Bu. Iya, Berarti kitanya saya yang hapus aja yang akan. Iya, kitanya yang harus bisa milih-milih. Iya, Kita iya. yang Oke. bisa milih-milih mana yang sudah dilakukan, mana yang belum. Kalau yang belum kita masukkan ke saran. Oke, Gitu. Bu. Ya, oke, sip. Sok. Perbaiki ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya Almi. Almi Kasih, nih. Bu. Oke. Almi kayaknya saya baru ini ya. Baru pertama ya Almi ya? Enggak, Bu. Kemarin udah ganti judul. Bu. Coba sok di-share dulu. Ya, izin share screen ya, Bu. Ya. Coba dibesarkan. Dibikinnya jangan dua gini dong. Satu halaman aja. Ya, Bu. Judulnya apa? Bentar. Sok, nggak apa-apa lah gini aja. Judulnya apa tadi? Strategi penetapan harga, Bu. Coba lihat. Ke judul, coba judul dulu. Pakai Ya, Bu. seragam nggak? Saya tahu pakai seragam nggak sih kalau udah jadi universitas? Ini, Bu. Ya ampun. Strategi penetapan harga. Saya baru baca ini mah. Strategi penetapan harga pada PT Pos Yogyakarta. Oke. Strategi penetapan harga, saya mau lihat dulu teorinya dong. Indikatornya apa? Bab 2 ya, Bu. Iya, indikator strategi penetapan harga. Saya belum ada buat bab 2-nya, Bu. Kalau gitu harus diperbaiki dulu. Karena gini nanti, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ke siapa? Ke teman-teman yang lain, tadi punya siapa? Dimas ya? Yang saya bilang bahwa nanti dari kalau kita tahu indikator, kita bisa jadiin itu sebagai fenomena. Gitu. Kalau kita nggak tahu indikatornya, kita nggak akan bisa nulis nanti fenomenanya apa. Karena si penetapan harga ini kan dia punya indikator. Nah, indikator itulah yang akan kita jadikan sebagai fenomena. Dan data berarti gitu. Ya? Oh iya, baik, Bu. Oke, sip. Oke, selanjutnya Mela ada? Ada, Bu. Oke, sok langsung di-share. Bentar, Bu. Kalau Almi itu sama seperti Sempro atau enggak? Enggak, Bu. Beda. Sempronya brand ambassador, Bu. Oh. Kenapa beda? Dua-duanya variabelnya beda. Iya, Bu. Soalnya mau buat brand ambassador, tapi di kantor posnya nggak ada brand ambassador, Bu. Brand ambassador sama apa? Sama keputusan pembelian. Oh, oke. Oke, sip. Ya sudah. Kasih, Bu. Oke. Ini siapa tadi? Mela ya? Mela, Bu. Oke. Mela apa Mel kemarin Mel? Kemarin teh cuma ngehapus yang promosinya. Jadi kegiatan personal selling langsung. Oke. Judulnya ya. Oke. Iya. Oke, terus
Lanjut bab 2. Oh, kemarin bab 1 udah oke ya? Menurut ininya. Oke, kemarin bab 1-nya udah oke? Bab 1-nya kemarin udah oke. Oke, sip. Sekarang pengertian manajemen. Oke, terus turun ke bawah. Pemasaran ya. Oh, belum. Coba saya lihat yang tadi. Yang masih di atas. Ini Yang tadi yang subbab yang pertama. oh Pengertian manajemen pemasaran. Oke, terus turun. Oke. Pemasaran jasa. Oke. Belum. Jenis-jenis jasa. Oke, terus. Terus. Karakteristik jasa. Oke, terus. Bauran pemasaran. Oke, terus. Promosi. Kok di atasnya nggak ada penjelasannya coba? Ada nih aku pilih. Iya, nggak apa-apa. Pakai ikuti aja tuh. Oh, ada ya, ada penjelasannya ya, produk 7P. Ini pakai 4P ya? Oh ya, personal selling. Oh, oke, sip. Oke, terus promosi. Setelah promosi ada bauran promosi. Oke. Advertising, oke, terus. Oke. Direct. Ini tadi personal selling ya. Oke, terus tujuan promosi. Terus personal selling. Like. Oke, terus turun ke bawah. Berarti insya Allah kita bisa ketemu ya sebentar lagi. Kalau tidak ada ya udah kita akhiri aja. Terus prinsip, oke, terus. Akhir ya. Jadi kan nggak ahli banget lah sama siap, sama hitam dan sebagainya. Oh, ini yang hambatan ya. Membutuhkan biaya lebih mahal, hambatan. Oke, terus turun. Oke, ini pakai ini ya, yang untuk di pembahasan yang keduanya ya. Ya. Oke, sip. Terus sampai kita ketemu lagi secara langsung. Oke, terus kalau si indikator personal sellingnya pakai yang ini. Oh, oke. Oh, ini indikator personal selling pakai yang ini. Oke, terus Ibu belum terlalu beres, nggak apa-apa. Apanya? Pembahasannya. Beresin dulu ah. Oh, beres. Jangan sepotong-sepotong. Ya, tadi teorinya. Apa? Teorinya sebentar. Indikator personal. Oh, ini salah nih tadi urutannya, indikator personal selling dulu baru hambatan. Oh. Tadi hambatannya di atas ya? Di atas iya. ya? Dia hambatannya di atas tadi. Di bawah ya. Terbalik Jadi ya, personal selling dulu, jelasin personal selling, indikator. Setelah indikator baru hambatan. Ya. Ya. Sip. Baik, Bu. Oke. Ini berarti lanjut bab 2, Bu. bab 3 ya. Lanjut bab 3. Ya. Oke, sip. Terima kasih, Bu. Oke. Selanjutnya Nanda ada? Ada, Bu. Oke. Izin ya, Bu. Oke. Ini, Bu. Oke, ini tulisan bab 2-nya 2 Romawi atau 2 gini ya? Lihat ya nanti ya di buku panduannya ya. Oh, iya ya, Bu. Oke, sip. Kemarin apa Nanda revisinya? Yang paragraf
sama ini Bu, apa namanya tuh, paragraf sama ada teori yang dihapus, kalau yang nggak penting-penting banget yang ada 2 teori gitu Bu. Oh, oke, sok sambil di scroll ke bawah. Oke, terus. Terus. Coba apa? Oh, oke, sip. Udah terus. Inovasi kemarin tuh kayaknya sih kalau dari struktur teorinya mah nggak ada yang di ini ya, cuman ditambahin hambatan aja ya kemarin ya, sama Iya, Bu. dihilangkan Iya. yang lebih-lebihnya ya. Oke, saya mau lihat dulu Iya. dong indikator ininya tadi, indikator inovasi. Ini Bu. Inovasi dalam, oke, sip, terus. Oh, udah selesai. Kalau hambatannya tadi lihat coba. Hambatan pelayanan. Faktor penghambat. Oke, itu ada penjelasannya enggak? Coba lihat turun lagi ke bawah. Yang ini Ada penjelasannya enggak? nggak ada Bu, belum. Cari dong ya. Soalnya kalau cuman internal masyarakat, struktur, nah itu tuh gimana gitu maksudnya penjelasannya khawatir nanti beda persepsi gitu antara satu orang sama orang lain. Jadi lebih baik ada penjelasannya ya. Oh iya Bu, siap. Oke, sip. Terus bab 3 udah. Udah Bu. Sip. Coba ini custom, oke, essential. Terus. Ini jangan lupa juga ya sitasi-sitasinya ya, ngambilnya dari mana. Iya Bu, siap. Oke, terus. Terus. Sip, terus. Itu yang boldnya diganti ya. Yang tadi nomornya ada yang bold tuh. Oh iya Bu. Ya, perbaiki. Oke, terus ini apa? Struktur organisasi, oke. Terus deskripsi. Terus itunya mana? Yang job description-nya Bu. Deskripsinya mana? Ini ya. Berlangsung penulis membantu melakukan. Oke. Itu ya kayak tadi ya. Udah saya sampaikan ya tadi ke teman-teman yang lain penjelasannya seperti apa. Iya. Oke, terus pembahasan. Oke. Nah, pembahasannya jangan gini. Pembahasannya itu kan ada 3 yang ditanyakan ya identifikasinya ya. Iya Bu. Nah, itu berarti dibagi 3 pembahasan. Yang pertama, coba lihat, naik dulu ke atas ke pembahasan, subbab pembahasan. Nah, pembahasan 331-nya yang menjawab rumusan masalah yang pertama. 332-nya yang hambatan, 333-nya itu yang solusi gitu. Jadi jangan langsung kayak gini, nanti ngebingungin pembahasan yang mana gitu. Ini gimana berarti sih? Ini Bentar. Kok nggak ngerti ya ini saya catat. Ini ada inovasi pelayanan nasi DDP-nya itu di mana? Coba lihat ke atas. Jadi gini Bu, tadinya tuh Nanda pikirnya tuh ngejelasin yang skemanya dulu. Oh gitu. Coba naik dulu ke atas ke pembahasan dulu. Oh iya nggak apa-apa. Jadi di pembahasannya itu kan ngebahas tentang si skema DDP, tapi kan si skema DDP-nya itu masuk ke pembahasan yang pertama kan, identifikasi pembahasan yang pertama bukan? Nah itu dikasih judul dulu maksudnya. Oh iya udah Bu. Ya,
Oke, terus naik dulu ke atas, jangan dulu di bawah. Terus ke atas. Mana? Coba, nah pembahasan yang dibahas di sini gambaran Gambaran, faktor sama hambatan, Bu. bentar, mengetahui 6 Juli. Apa aja yang menjadi dasar diberlakukannya inovasi pelayanan melalui skema. Oke, ini nggak apa-apa sih kalau kata saya ya ini dimasukin, tapi di pembahasan yang pertama, identifikasi masalah yang pertama. Identifikasi masalah yang pertamanya apa sih pertanyaannya? Halo? Halo? Nanda? Halo, Bu. Gimana? Si identifikasi masalah yang pertama. Iya, Bu. Halo? Halo? Suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Oh, Jelas. Gimana Nanda? iya, Bu. Ini yang Oke, kayaknya sinyalnya nggak terlalu bagus ya Nanda ya. Oke, nanti mudah-mudahan setelah ini bisa dilihat si rekamannya. Nanti bisa dilihat rekamannya. Ini yang pertama tadi dari pembahasan itu dibikin menjadi 3 subbab berarti ya. Membahas yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau misalkan tadi mau dimasukin yang skema DDP dulu boleh. Tapi kayaknya masuknya ke yang pembahasan yang pertama. Gitu. Baru nanti masuk ke itu. Gitu ya. Diperbaiki dulu ya. Untuk yang hambatan nanti sesuaikan sama teorinya yang di bab 2 ya. Oke, sip. Oh iya, Bu. Ibu izin bertanya, Bu. Kenapa? Bu izin bertanya. Kenapa? Ada sinyalnya ya. Gimana? Kan ini Ibu apa? Kan judul Nanda tuh kan pakai ada yang Lazada ya Bu, marketplace Lazada gitu kan. Iya. Nah, tapi di bahasan itu kebanyakan data-datanya itu secara umum market skema DDP itu Lazada sama Bibli. Jadi kebanyakan emang datanya itu dari Lazada, tapi baiknya tuh dari judul. Nanda, saya nggak bisa nangkep pertanyaannya. Keputus-putus suaranya. Suaranya keputus-putus Nanda. Halo. Oke, lanjut dulu aja ya ke yang lain ya. Vera, ada Vera? Ada Ibu. Oke, sok. Izin Nanda share screen, Bu. Nanda di ini dulu aja ya. Soalnya suaranya keputus-putus. Saya nggak bisa dengar. Untuk revisi bab 2-nya kemarin suruh benerin citasi sama tambahin teori hambatan.
Teori hambatan. Bab satunya udah oke ya Bab kemarin? satunya udah baru kemarin. Oke, sip. Coba digedein dulu dong, Fer. Oke. Cukup, Bu? Mm. Citasinya udah diperbaiki. Sudah. Oke, coba dikecilin dulu. Biar nggak terlalu gede banget. 103. Nah, udah oke. Sip. Belum diperbaiki ini mah. Ada yang udah tapinya, Bu. Kalau yang begini. Ini belum nih, hasibuan belum diperbaiki nih. Oh, masih salah ya, Bu? Iya kan, nggak pakai halaman kan? Oh, oke. Ya. Mm-mm. Oke, perbaiki. Terus apa lagi? Citasi sama nambahin teori hambatan. Oke, mana coba lihat. Teori hambatannya. Ini juga belum, citasinya belum, ini banyak yang bahasa asing belum cetak miring tuh. Iya, Ibu. Agency, advertising, terus apa lagi tadi? Kalau AE itu sendiri dicetak miring nggak sih, Bu? AE itu singkatannya. Iya, Nggak juga akun nggak eksekutif. apa-apa. Nggak apa-apa, Oh, tapi asal di atasnya udah disebutin ya, account eksekutif gitu. Iya. Bentar ya, Bu ya. Mana ya? Ini, Bu. Coba digedein dulu. Ya. Hambatan, oke, terus turun ke bawah. Kinerja, oke, terus turun. Saya mau lihat, ini kurangi keterampilan dan kemampuan, konflik antar sesama. Menurunnya produktivitas. Oke, sip. Ada berapa ini? Ada 4. Oke, sip. Tapi pastikan ya, ingat ya buat yang lain, si teori itu hanya sebagai panduan kita. Ya, nanti mungkin case-nya berbeda ya antara satu Iya. dengan yang lain gitu loh. Jadi walaupun itu tadi si hambatan itu kita mengacu kepada teori, tetapi tetap si hambatan ini juga harus disesuaikan dengan pembahasan di subbab sebelumnya ya. Gitu. Jadi jangan kata teori gini disebutin aja secara teori tapi nggak nyambung sama yang di atasnya. Nah, jangan sampai kayak gitu. Ya. Iya, Oke, Ibu. sip. Udah, bab 3-nya udah bikin. Mau bab 3-nya dikit. So. Bab 3-nya udah selesai atau baru belum? Udah sih, Bu, cuman emang tinggal data-data gitu, Bu. Oh, data yang tadi ya, deskripsi ya. Ya, untuk So, deskripsi. terus ini juga sama ya, citasinya belum dimasukin ya. Iya, Bu. Oke, terus turun. Terus. Terus turun. Turun. Halo? Iya, Ibu. Oke, terus turun. Oke, coba lihat. Oke. Sumbernya jangan lupa, sumbernya tadi apa? PT Pos Indonesia 2002. Oke. Terus turun. Kok gambarnya nggak ada tulisan nomor gambarnya ya? Ini, Bu, gambar tabel 3.1 struktur. Gambar. Nah, ini mah bukan tabel atau Fer. Ini Oh mah iya, gambar. Bukan tabel. Tabel itu yang Ya. kolom dan baris itu tabel. Iya. Ntar Oke, diperbaiki, terus turun lagi. Terus. Dari sini, Bu, deskripsi. Ini waktu pelaksanaan. Oke, deskripsi. Oke, terus turun. Kegiatan yang dilakukannya belum ya? Belum dijabarkan ya? Udah sih, Bu, yang
Ini kan tabel kegiatan Mm-mm. internship. Ini bagian kegiatannya. Mencari prospecting, coba sebentar. Mencari prospecting baru ke perusahaan. Ya dijabarkan ya, mencari prospecting baru ke perusahaan. Kayak curhat kalau ini mah, Ya, tapi pakai bahasanya bahasa ilmiah gitu. ya Ibu. Ya, oke. Ya, Sip. itu Account baik. eksekutif nih sama juga. Canang, cabang, meren. Oke, terus pembahasan pelaksanaan kinerja. Kok pelaksanaan ya? Pelaksanaan kinerja? Iya, ini ngebahas dulu tentang pelaksanaan, nanti baru ke analisisnya nanti. Oh, coba di atas. Di atas dulu yang tadi pelaksanaan. Ya, Kalau tadi ini ada ini enggak? Ada penjelasannya nggak di atas? Di struktur organisasi ada nggak? di struktur organisasi khususnya untuk AE sendiri Bu, Mm-mm. nggak ada sih Bu, Oh, nggak ada penjelasan job description-nya nggak ada? nggak ada. Cuman yang tadi di sini nih pas waktu di bagian kegiatan kayak mencari prospecting tuh penjelasannya tuh kayak awalnya dari mencari klien, nah terus nanti ke mengajukan surat penawaran kontrak kerjasama gitu-gitu Ibu. Bentar. Ini tadi teorinya isinya apa ya? Pertama MSDM, Oh, bukan. kedua Untuk yang indikator AE-nya. indikator AE-nya. Heeh. Isinya Kalau apa indikator AE-nya? Coba ke bab 2 lihat indikator AE. kalau untuk indikator AE sih emang belum ada sih Bu. Maksudnya kemarin nggak disuruh ditambahin. Terus untuk ngukur itu ini apa kinerja ya? Iya. Kinerja. Jadi aku pakainya Oke. kinerja karyawan. Oke, Indikator. kinerja. Oke. Kinerjanya tadi pakai apa indikatornya? Pakai yang tadi dulu. Indikatornya ini Bu, pakai yang ini. Mana? Dari mengutip dari Armstrong dan Baron. Apa? Ini kinerjanya, indikator kinerjanya pakai yang ini, yang di pembahasan. Iya. Oke, coba lihat. Kualitas, fasilitas, organisasi. Kualitas, oke. Coba lihat di pembahasan. Untuk analisisnya ini Bu, pas waktu ngikutin indikator. Ke atas dulu coba. Jangan. Ini saya bingung. Coba lihat-lihat ke atas dulu. Nah, ini kan pembahasan internship, pelaksanaan kinerja secara umum. Oke, terus turun ke bawah. Secara umum kerja. Oke, terus ini kan masih bicara tentang cara kerja si AE ya? Ya, Oke, pelaksanaannya cara kerja si oke. AE-nya. Oke, terus Nah, turun. untuk analisisnya ini pas waktu ngikutin indikator. Oke, nah ini si subbab ini ngebingungin analisis kinerja karyawan. Nah ini makanya di pembahasan, coba balik lagi ke subbab pembahasan. Ya. Nah ini di pembahasan itu kan identifikasi yang pertama itu adalah pelaksanaan kinerja karyawan. Pelaksanaan kinerja karyawan, pelaksanaan AE-nya gitu, pelaksanakan tugasnya si AE. Lihat judulnya coba, Fer, ke identifikasi, Fer. Ya. Oh, ini aneh, kenapa pelaksanaan kinerja ya? Mau juga Maksudnya penilaian kayak kinerja. mau apa kayak ngejabarin dulu gitu si AE kerjanya kayak gini-gini gitu. Coba lihat dulu identifikasinya. Oh, bagaimana kinerja? Nah, kan makanya jadinya bingung. Itu pelaksanaan itu yang bikin bingung. Langsung aja kinerja pegawai, kinerja karyawan account eksekutif. Makanya berarti jangan ada pelaksanaan. Iya, makanya kenapa Vera jadi ada pelaksanaan? Makanya jadinya ngebingungin. Iya. Coba ke yang tadi pembahasan.
Jadinya pelaksanaan kinerja, karena kalau kinerja kan penilaian bukan pelaksanaan. Oke, coba gedein lagi. Saya nggak bisa lihat. Nah, oke. Nah, ini berarti diganti ya. Kinerja karyawan, akun eksekutif, atau kinerja akun, ya bolehlah kinerja karyawan akun eksekutif. Isi nggak jadi masalah. Tadi yang ngebingungin adalah pelaksanaan kinerja. Makanya bingung, kayaknya mungkin salah diidentifikasi, tapi identifikasinya benar, yang ini yang salah berarti. Oke, kinerja karyawan. Oke, ini tadi dijelasin dulu si tugas ya, tugas AE. Oke, terus turun. Nah, ini baru masuk mulai pembahasannya itu, Bu. Nah, ini nggak usah pakai subbab lagi, nggak usah pakai ada judul analisis kinerja lagi. Oh, iya. Coba, makanya naik dulu ke atas. Naik ke atas. Ke sebelum ini tuh bahas apa? Ini kan. Nah, pakai bahasa aja, nggak usah pakai apa? Paragraf ya. Baru. Pakai paragraf aja, nggak usah pakai subbab baru. Karena kalau pakai subbab baru jadinya aneh gitu. Nah, berdasarkan apa tadi itu di atas tugas ya. Tugas tanggung jawab AE di PT Pos Indonesia cabang karyawan, maka dapat dijelaskan kinerja gitu. Kinerja karyawan akun eksekutif di PT Pos Indonesia itu bagaimana gitu. Gedein coba, Fer. Sebentar, Bu. Cukup, Bu. Lagi. Pakai tanda plus aja. Biar nggak terlalu gede. Oke, sip. Ini kualitas dan keterampilan karyawan masa pendidikan. Ini juga sama nih. Coba masing-masing AE untuk adapun target. Oh, coba di atas si subbab penilaiannya itu yang pertama apa tadi? Kualitas. Karena ada kualitas dan keterampilan karyawan, masalah pendidikan, etos kerja. Nah, ini ngambilnya kayak target produksinya gitu, Bu. Yang lainnya? Kayak misalkan pendidikan mereka tuh akan eksekutif di sana ada berapa orang? Ini masalah ada 5 orang. Ini untuk masalah pendidikan dibahas dikit. Kenapa nggak ditampilkan berapa banyak yang lulusan SMA, SMP mungkin ya, atau sarjana, ditambahkan di sini ada berapa orang. Jadi dijelasin dulu di sini, jangan langsung. Kan ini kita bahasnya kualitas dan keterampilan karyawan gitu ya, masalah pendidikan, etos kerja, pelatihan, pendidikan dan pelatihan, motivasi, target produksi. Target produksi tadi sudah dijelaskan, tapi yang di atasnya ini harus dijelaskan juga, misalkan akun eksekutif di PT Pos Indonesia cabang karyawan itu terdiri dari 5 orang, di mana latar belakang pendidikan mereka itu misalkan apa-apa, masing-masing telah memiliki pelatihan apa-apa dan lain sebagainya gitu. Kalau itu Bu nanti dibuatnya per tabel apa dideskripsikan aja gitu? Terserah. Yang penting mudah untuk dibaca gitu. Oke. Ya. Tapi perlu sama foto nggak Bu kayak? Harusnya sih ada. Jadi kayak misalkan mungkin kondisi fisik ya, kayak gitulah pokoknya, tunjukkan sesuatu hal yang memang kita ya membahasnya itu secara komprehensif gitu. Jadi jangan bahasnya itu hanya selewat kayak esai gitu. Ya. Iya. Sok turun. Nomor 2 coba lihat. Ini kan bicara target ya? Iya. Oke, terus sebentar Bu. Ini belum selesai Bu untuk mau minta lingkungan kerjanya kan menerapkan lingkungan. Ini ada foto-fotonya cuman belum dipintain aja. Oke, coba di atas dulu, nomor 2 dulu saya baca. Fasilitas mendukung masalah lingkungan, keselamatan kerja. Oke, nah ini mungkin ya kayak keselamatan kerja ada apa sih namanya itu, pemadam kebakaran, apa namanya? Itu kayak gitu-gitu perlu Bu di sini. Kan di sini ada fasilitas pendukung. Dan masalah internal yang bisa mendukung kinerja kan gitu loh, kayak gitu. Terus misalkan apakah mereka mendapatkan fasilitas dokter, ada sih kalau di PT Pos ya, fasilitas produksi, teknologi, nah kayak gitu. Jadi semuanya itu termasuk juga yang ini misalkan apa ini 5R itu untuk keselamatan ya? Iya.
Nah, kayak gitu, keselamatan kerja dan lain sebagainya dijelasin, ada fotonya. Ini adalah kayak gitu aja, pokoknya kita kayak Iya, curhat. kalau ini 5R sih ada foto-fotonya kayak ruang Mm-mm. kerjanya tuh rapinya kayak gimana, kayak gitu-gitu. Iya, Ya, oke sip. Itu ya, jadi kebayang ya. Oke sip. Terus hambatan sekarang. ini hambatan yang tadi, yang kurangnya keterampilan. Pada dasarnya kurangnya keterampilan dan kemampuan ini terjadi di kantor pos. Nah, ini kan bisa jadi mungkin mereka di pendidikan ya, yang di poin yang pertama itu tadi pendidikan dan pelatihan mereka belum mendapatkan gitu loh. Ada sehingga tadi kan kurangnya keterampilan dan kemampuan kan kita bilang di sini mereka kurang memiliki keahlian di bidang sales and marketing. Nah, salah satunya kita bisa kaitkan dengan yang data di yang pembahasan yang pertama tadi ya, mungkin bisa jadi mereka belum mendapatkan pelatihan, latar belakang pendidikannya mungkin bukan dari bidang sales and marketing, misalkan ada yang teknik mesin mungkin gitu, nah kayak gitu. Ya, kayak gitu ya. Kan ada kaitannya kan? Iya, iya. Sip. Terus solusi nanti sesuaikan itunya. Iya. Solusinya, nah ini di motivasi kerja, aku ngambilnya Bu, dia tuh ada program buat ngemotivasin karyawan biar kerjanya teh kayak terukur. Nah, pakai program Rosa yang kemarin Tia, Bu. Oh iya, terus? Nah, di sini juga yang sudah mereka lakukan ya. Ya, ini tuh lagi berjalan gitu Bu, yang sedang dilakukan tuh solusinya. Nah, untuk kan tadi aku nambahin nih Bu, hambatan kan pas waktu indikator tersebut tuh cuman kurang lebih tuh ada 2. Nah, di sini aku melakukan wawancara gitu sama AE untuk operasionalnya itu sendiri, kayak dia tuh kurangnya mobil kantor kayak gitu-gitu. Jadi itu di hambatan, Iya, di hambatan. Jadi aku pas waktu pakai indikator itu cuman kurang lebih tuh 2 yang ikutin si teori. Oh iya, nggak apa-apa. Ini ada tambahan gitu Bu, aku berdasarkan wawancara yang aku rasain juga gitu Bu. Tapi jangan lupa nanti dikaitkan dengan si itunya ya, si solusi ya. Iya, ini hambatan itu kan untuk solusi. Iya. Nah, untuk solusi sendiri, ini kan ada beberapa hambatan yang dirasain gitu Bu. Nah, untuk solusinya sendiri itu cuman kayak 1 doang. Misalkan dia kayak bawa mobil sendiri gitu, tapi nggak ditanggung kayak bensin. Itu setiap keluar tuh. Sip. Kayak gitu. Ya Bu, udah itu aja. Oke, sip, sok revisi ya. Ya Ibu, terima kasih. Oke, terakhir Agung. Ayo Bu, izin share screen Bu. Oke. Udah kelihatan Bu? Sudah. Kemarin apa Gung revisinya tuh? Kemarin yang di bab 1 itu alasan Agung milih advertising Bu. Ada di mana alasannya? Alasan Agung milih advertising itu karena perusahaan ini termasuk perusahaan baru Bu, baru berdiri tahun 2017. Jadi tentu untuk perusahaan baru memerlukan advertising yang baik Bu, biar orang-orang itu bisa mengetahui produknya. Soalnya ditambah lagi di masa pandemi ini Bu. Jadi jika perusahaan ini perlu melakukan strategi advertising yang tepat dan efektif Bu, gitu Bu. Karena cakupannya luas juga Bu. Kalau promosi yang mereka lakukan selain advertising apa? Mereka itu ada personal selling Bu, sama kayak tender gitu, masuknya kemana Bu? Tender kayak ada proyek gitu, nah mereka ngajuin tender gitu. Kayak gitu juga Bu. Itu mah bukan promosi meren ya. Iya. Kan kalau promosi mah harus mempromosikan, kalau tender mah kan bukan ya, untuk mendapatkan pekerjaan kan kalau itu. Iya. Kalau di advertisingnya paling mereka baru menggunakan media internet Bu. Kalau yang lainnya apa? Strategi promosi yang lainnya paling personal selling Bu, kayak datang ke toko bangunan gitu-gitu Bu. Oke, nah itu ada nggak dijelaskan nggak di laporan di bab 1-nya? Belum Bu. Nah, maksud saya kemarin alasan pemilihan kenapa Agung memilih si advertising itu adalah tadi gitu. Jadi di antara alat promosi yang dipergunakan oleh si mitra bangun ini gitu ya, itu
kenapa kita memilih advertising? Memang ada apa dengan si advertising ini gitu? Kenapa tidak menggunakan personal selling? Gitu. Oleh sebab itu, di laporannya itu perlu disebutkan bahwa di dalam melakukan promosi si PT Mitra Bangunan Abadi ini kan fenomenanya itu kurang mengetahui gitu kan ya? Iya Bu. Ya kan, kurang mengetahui. Nah, dia melakukan promosi gitu kan untuk agar orang itu jadi tahu gitu kan ya si perusahaan ini. Nah, promosi yang dilakukan oleh si PT Mitra Bangun ini ada berbagai macam gitu loh. Ada misalkan tadi personal selling, terus ada advertising, ada juga mungkin sosial media mungkin gitu. Nah, itu maksudnya. Nah, di antara semuanya itu kenapa dipilih advertising? Misalkan, karena advertising itu tadi apa alasannya sama aku. Tapi yang tadi disebutin dulu si promosi-promosi yang sudah mereka lakukan itu apa aja. Baik Bu. Gitu, ya, oke, Iya, Bu. sip. Terus Terus kalau bab 2-nya kemarin citasi Bu. citasinya kemarin belum betul. Nah, iya. Nah, coba citasinya dibuat ini ya, dibuat variatif. Ini kan banyaknya citasinya langsung ya. Menurut Priyatno, manajemen pemasaran, tanda kutip itu menunjukkan citasinya langsung. Gitu loh. Jadi ya sebetulnya nggak salah sih begini juga. Cuman biar enak aja gitu kalau yang baca itu kita ada ini yang berbeda gitu loh. Pandangan yang berbeda gitu. Yang satu menggunakan bahasa kutipan langsung, yang satu menggunakan kutipan tidak langsung gitu kayak gitu ya. Oke, sip. Terus turun ke bawah. Terus kemarin itu mendelainya itu kalau di teman-teman yang lain Agung lihat pas di sininya itu ada agak beda warna Bu, tapi di Agung enggak Bu, padahal di sini udah dimasukin citasinya Bu. Coba ulang. Yang menurut di sini diklik kursornya. Ini, menurut Bu. Yang menurut sini aja. Oh, menurut. Ya, boleh di situ. Menurut di ujung T, di ujung T. Oh, di ujung. Oke, spasi. Oke, insert citation. Oke. Bentar agak nge-lag. Gue tuh mendelai. Ini Mendelainya udah terbuka itu, ada gambar Mendelainya. Kalau enggak ngeblok berarti belum masuk tuh citasinya. Tapi pas Agung insert bibliografinya itu udah muncul. Udah muncul. Semuanya, Bu. Ya udah, coba. Bu. Mana? Dicoba ya, Bu. Bentar. Jangan, enggak, maksudnya yang tadi aja dulu. Yang tadi dulu aja. Jangan ke bawah. Kayak yang di dapusnya itu, Bu. Enggak, yang di insert citation aja coba. Saya mau lihat yang tadi. Ini kursornya di mana? Di sini. Sok kursornya masukin dulu situ. Oke, sok insert citation. Dipilih ya, Bu? Siapa si Priyatno ya? Oh, nggak muncul ya di saya. Oh iya udah masuk ya, tapi kenapa nggak muncul ya? Iya Bu, kemarin nggak ada warnanya Bu, tapi udah Agung mendelain Bu. Oke lah, sok terus turun ke bawah. Itu yangnya kenapa disingkat gitu? Perbaiki tulisannya. Iya, Bu. Terus turun. Oke, bauran pemasaran, terus baru promosi. Oke, terus bauran promosi. Oke, masuk ke advertising. Oke, definisi. Nah ini benerin nih. Menurut Elvin Musyaharoh ini ya. Mendelainya diperbaiki tulisannya jangan caps lock. Ayo. Oke, terus turun. Fungsi. Oke, terus jenis. Oke. Terus. Oke. Lanjut.
Indikator hambatan. Jangan pakai balet dong, diganti. Tulisannya jangan pakai balet, pakai numbering atau angka boleh. Oh, Itu iya. yang, nah itu ya. Iya, Bu. Oke, ini apa sih? Ininya pencocokan yang lulus. Oke, terus sudah selesai. Udah, Bu. Oke, sip, udah sok lanjut. Makasih, Bu. Oke, sip, udah selesai semuanya ya. Oke, ada yang ditanyakan dulu? Bu, maaf, Regi belum, Bu. Oh, abis nggak ada di chat, sok. Siapa dulu? Regi dulu, Togi dulu. Boleh Bu, Regi dulu, udah buka Word-nya. Sok. Izin share screen ya, Bu. Ya, Bu, ini untuk terakhir kemarin bimbingan Ibu arahin buat masukan di latar belakang soal semua media yang digunakan oleh PT Media Pos. promosi ya. Betul, Bu. Terus Terus Regi udah masukkan deskripsinya segini, Bu. terus bentar, PT Pos yang menggunakan berbagai media usahakan. Oke, sip. Terus Terus cuma Ibu koreksi kemarin cuma satu itu, terus tambahin itu ya. lanjut penulisan bab 3. Oke, bab 2-nya kemarin udah oke. Udah ada teorinya belum? Hambatan rumusan masalahnya coba lihat. Oh iya. Yang kedua, faktor penyebab rendahnya. Oke, nah untuk strategi faktor penyebab, terus yang ketiga apa? Upaya yang harus dilakukan. Upaya. Oke, sip. Bentar. Oke. Oke, coba. Oke. Terus ke pembahasan deh. Bab 3-nya kebetulan belum selesai, Bu, jadi masih baru mau masuk pembahasan nih, Bu. Oke, ya udah nanti berarti lanjut. Kalau yang bab 2-nya ada tambahan teori. Kemarin apa yang belum? Oh enggak, Bu. Memang terakhir itu teori soal middle di digital marketing dan applied-nya di social media marketing. Oke, Ini, Bu. sip. Oke. Saya periksa bab 3-nya kalau udah selesai ya. Oke, Bu. Berarti dalam minggu depan apa boleh besok, Bu? Enggak lah, besok saya mau istirahat dulu. Oh, siap. Maaf, Bu. Okay. Ya, oke. Baru nanti minggu depan ya. Oke. Oke. Ya, Bu. Ya, oke. Selanjutnya siapa? Togi ya, terakhir. Ibu mau izin, Bu. Sebenarnya Togi bukan mau bimbingan sih. Kemarin mau tanya aja. Ya, bertanya, Bu. Kemarin Togi revisi di terakhir itu masukan dari Bu untuk perbaikan di bab 2. Nah, itu yang karena Togi variabelnya kinerja, kemarin tuh ada kesalahan di middle-nya, penempatan middle. Oh iya, kinerja. Udah dapat apa middle-nya? Kalau Togi lihat dari ada berapa jurnal tuh ada penggunaan 2, Bu. Satu manajemen kinerja, satu lagi pengawasan, Bu. Oh, pengawasan berarti. Oh, pengawasan. Ya? Di pengawasan. Baik ya, Bu. Itu aja cukup. Oke, sip. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Rata-rata udah masuk bab 3 ya. Oh iya, Nanda kenapa? Oh tadi ya? Iya, Bu. Maaf ya, Bu, tadi keputus. Oke. Nanda tuh tadi apa ya? Saya kan di judul Nanda kan ada di marketplace Lazada ya, Bu, pada marketplace Lazada. Nah, tapi di hampir semua data itu menunjukkan bukan khusus di Lazada, Bu. Jadi cuma di marketplace-nya aja. Tapi yang baru gabung di skema DDP itu baru Lazada sama Bibli, dan kebanyakan yang kontribusi itu dari Lazada sendiri, Bu. Tapi lebih baik di judulnya disebutkan Lazada apa nggak usah ya, Bu? Nggak usah. Lebih baik kalau saya sarankan karena datanya nggak spesifik Lazada, lebih baik dimasukkan aja si Lazada, studinya pada Lazada dan Blibli. Gitu. Jadi gitu ya, yang menggunakan skema DDP ini kan sebetulnya udah ada 2 gitu kan ya? Iya, Bu. Nah, tapi pembahasannya Nanda itu tidak spesifik ke Lazada kan? Lazada. Tapi data-datanya itu pokoknya yang menggunakan skema DDP aja kan gitu kan ya? Iya, betul, Bu. Iya, gitu. Jadi
harus dimasukkan, pokoknya intinya yang menggunakan DDP aja gitu. Nah, di marketplace gitu kan, ada marketplace-nya ya, marketplace. Nah, tapi di situ harus dijelaskan marketplace-nya itu adalah si Blibli dan Lazada gitu. Lazada. Jadi bukan ditambahin studi kasus gitu ya, Bu? Ya, studi kasus marketplace-nya Lazada dan Blibli gitu. Kenapa? Karena kalau Nanda masukkan marketplace saja, nanti dianggapnya adalah seluruh marketplace gitu. Nah, kalau disebutkan Lazada saja gitu ya, khawatirnya itu adalah salah karena datanya adalah Blibli dan itu Yang gitu. ikut. Oh iya, Bu. Ya? Iya, Bu, siap, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, sip. Oke, sudah ya? Ada lagi? Tidak? Cukup ya? Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin sudah selesai untuk bimbingan hari ini. Silahkan nanti dimintakan linknya ke Iteng setelah konferensi ini ditutup. Dan jangan lupa silahkan direvisi. Seperti biasa nanti si rekaman videonya akan saya upload di link. Ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Ibu, maaf mau nanya. Ya. Yang mengenai Google Scholar Ibu itu. Oh iya, saya kirim deh sekarang ya. Oke, sip. Oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke.